baik, puji Pak Tuhan. Guru, kabar baik. Baik, setelah kita melewati beberapa tahapan-tahapan yang sedikit menguji adrenalin kita, mulai kemarin bahkan sampai malam. Dari hari ini kita coba melakukan praktek coaching kita. Di sini sebentar saya Franciscus Arman dari SDK Pandang CGP Angkatan 9 Kabupaten Manggarai Timur. Di sesi ini saya berperan sebagai observer. Lalu perkenalkan juga rekan saya dari SMA Negeri 3 Lambareda. Boleh perkenalkan Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Ansik. Perkenalkan, saya Foyensianus Timo, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Saya kembalikan Pak Ansik. Selanjutnya silakan Ibu, boleh perkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pak Ancik. Selamat siang. Jadi, perkenalkan, nama saya Ibu Yufensia Agustina Boki, biasa dipanggil Ibu Yestin. Saya CGP Angkatan 9 dari SDK Santai 2 Ardus Borong. Terima kasih Pak Ancik, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Foyen, terima kasih Bu Incen. Baik, sebelum kita memulai kegiatan coaching kita, saya mohon izin Ibu Yufensia untuk meninggalkan ruangan ini dulu sebentar. Berhubung saya akan melakukan percakapan dulu dengan Pak Foyen. Mohon izin Ibu, Ya. Ibu mungkin Iya, bisa ya. keluar sedikit dari ruangan. Silakan Bu. Ya. Mic-nya jangan lupa dimatikan ya Bu. Baik, Pak Foyen, selamat siang. Selamat siang Pak Ansik. Bagaimana kabarnya Pak Foyen? Puji Tuhan Pak Ansik, kabar baik. Kalau Pak Ansik sendiri, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Pak Foyen, setelah melewati perjuangan yang panjang, mulai dari kemarin sampai tadi malam, berusaha untuk merekam kegiatan kita. Puji Tuhan, hari ini saya sudah bisa melakukan perekaman terkait dengan kegiatan hari ini. Nah, hari ini sedikit saya gembira dan bahagia bisa bertemu dengan Bapak dan juga rekan-rekan yang lain yang mungkin nanti akan bergabung di room ini juga. Baik Pak Foyen, sebelum Pak Foyen melakukan coaching, jadi sebagai observer, mohon izin ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observer yang akan Pak Foyen nanti laksanakan dengan coachnya Pak Foyen ya? Ya, betul Pak Ansik. Baik Pak Foyen, sebelum Bapak melakukan coaching, ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dialog coaching. Nah, yang pertama sekali, ya ada kegiatan di mana kita harus memahami dan mengetahui proses ataupun alur daripada sebuah kegiatan coaching, yaitu prosesnya itu melakukan berbasis tirta. Lalu dalam kegiatannya nanti Pak Foyen, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Foyen kembangkan dalam coaching nanti? Baik, terima kasih banyak Pak Ansik. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ansik sudah berusaha sejak kemarin sampai dengan saat ini. Kemudian juga sudah bersedia untuk menjadi observer pada kegiatan coaching pertama ini antara saya dengan rekan saya sebentar selaku coach. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada saat ini dengan posisi saya, yang pertama tentu adalah kompetensi saya harus menampilkan kehadiran penuh atau princess dalam coaching ini. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk selalu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada posisi saya. Jadi seperti itu Pak Ansik. Baiklah Pak Foyen, itu tadi ada 3 hal yang ingin dikembangkan ya Pak Foyen ya. Pertama tadi kehadiran penuh, ya kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu indikator atau tujuan seperti apa yang ingin dicapai nanti setelah Pak Foyen melakukan coaching? Baik, jadi tujuan saya setelah melakukan coaching nanti adalah bagaimana posisi pada saat berdiskusi atau bercerita pada saat coaching dengan saya, maka coach ini mampu menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mendapatkan solusi atau langkah-langkah dalam mendapatkan solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Jadi itu tujuannya Pak, indikator. Baik Pak Foyen, mungkin itu saja dulu yang ingin saya sampaikan di awal kegiatan ini.
selanjutnya saya akan mengamati kegiatan coachingnya Pak Foyen dengan Ibu Yufensia nanti ya. Setelah itu baru kita mengobrol lagi terkait dengan hasil percakapannya nanti ya Pak Foyen ya. Siap Pancik, siap. Lalu selebihnya saya persilakan waktu kepada Pak Foyen dengan Ibu Yufensia untuk melakukan coaching. Silakan Pak dan Ibu Yufensia, mohon bergabung Ibu Yufensia. Baik, selamat bergabung Ibu Yufensia. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang juga Bu. Ya Ibu, tadi saya sudah melakukan beberapa percakapan singkat dengan Pak Foyen terkait dengan kegiatan kita hari ini. Selebihnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu berdua untuk melakukan coaching, dan di sini nanti saya mengamati kegiatan daripada Bapak Ibu. Silakan Pak Foyen dengan Ibu Yufensia. Terima kasih Pancik. Sama-sama. Ya. Selamat siang Pak Foyen. Selamat siang Ibu Yestin. Apa kabar ini Ibu Yestin? Puji Tuhan, kabar baik Pak Foyen. Sebelumnya saya minta maaf Pak Foyen sudah mengganggu waktunya Pak Foyen. Apakah Pak Foyen punya waktu sebentar saja untuk berbincang-bincang dengan saya Pak Foyen? Baik Ibu, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Saya juga senang siang hari ini Ibu Yestin ingin berkomunikasi, ingin berbagi cerita dengan saya. Jadi intinya Ibu Yestin, saya ada waktunya untuk Ibu Yestin pada siang hari ini. Ya, begitu Ibu Yestin ya. Kalau boleh tahu, ada apa Ibu Yestin ya? Ada yang bisa diceritakan? Oh ya, begini Kak Pak Foyen. Saya mau sharing sedikit terkait masalah yang saya hadapi saat ini Pak Foyen. Oh begitu, bisa Ibu Yestin, silakan Ibu Yestin ya. Begini Kak, saya berharap bahwa setelah saya berbagi masalah saya ini, nantinya saya bisa mendapat jalan keluar dari masalah yang saya hadapi saat ini Pak Foyen. Gitu. Oh begitu, jadi Ibu gitu, Pak Foyen. Oke, baik. Ibu Yestin ini ceritanya ingin mencari solusi ya Bu ya, dari masalah yang Ibu Yestin hadapi saat ini. Kira-kira begitu Ibu ya? Oke, baik. Baik kalau begitu. Kira-kira kalau boleh tahu nih Bu Yestin, masalah seperti apa yang Ibu hadapi saat ini? Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada anak yang suka usil Pak. Dia suka mengganggu teman, suka usil, sehingga ada teman yang tidak terima diganggu. Makanya terjadi keributan, terjadi perkelahian begitu Pak. Oh jadi ada anak-anaknya Ibu ini yang suka ganggu temannya ya Bu ya, yang suka usil. Iya. Oh begitu. Iya Pak. Lalu apakah Ibu sudah mencari tahu penyebabnya? Kenapa siswa tersebut ini suka bersikap usil dengan teman-temannya? Iya sih Pak, saya coba perhatikan. Ternyata siswa ini sepertinya tuh pengen perhatian lebih. Dan juga kemungkinan besar dia tuh kurang memiliki nilai-nilai kesadaran dalam diri dia bahwa bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana cara menghormati orang lain, ya begitu. Oh jadi sepertinya Bu ya, jadi ada anak siswa yang suka usil ini karena ingin diperhatikan begitu ya Bu ya? Iya, pengen ada perhatian lebih untuk dia. Ada perhatian lebih, oke baik kalau begitu. Kalau boleh tahu nih Bu Yestin, apakah Ibu sudah tahu faktor penyebabnya? Kira-kira kenapa? Ya seperti saya sudah jelaskan tadi Pak, faktor penyebabnya itu dia pengen diperhatikan lebih dan dia kurang memahami terkait nilai-nilai kebajikan dan bagaimana cara menghormati orang lain, begitu Pak. Oke. Jadi di sini anak ini ingin diperhatikan, kemudian juga anak ini juga masih kurang dalam bagaimana menghargai dan menghormati orang lain, Bu ya. Oke. Ya. Lalu kalau boleh tahu Ibu, kalau boleh tahu nih, seberapa besar harapan Ibu Yestin ini untuk siswa yang suka usil seperti yang diceritakan oleh Ibu Yestin tadi? Ya, jadi saya tuh sangat berharap Pak, semua siswa itu bisa memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, sehingga dari sikap saling menghargai ini, saling menghormati ini, bisa menciptakan situasi kelas yang nyaman, aman, lingkungan belajar yang aman juga bagi mereka. Begitu Pak. Ya, saya tentunya sangat mendukung sekali harapan baik yang Ibu Yestin sebutkan tadi. Dan ini saya pikir juga harapan yang sangat positif. Tadi Ibu menjelaskan tentang faktor penyebab siswa yang suka usil di kelas, ya. Kira-kira ini Ibu Yestin, kekuatan atau strategi apa yang Ibu Yestin miliki untuk mengatasi masalah tersebut?
Kira-kira Uh, apa kekuatannya, Bu, strateginya? jadi strategi yang saya akan lakukan di sini, Pak, lebih ke pendekatan secara pribadi, Pak. Oke, pendekatan secara Pendekatan pribadi secara ya. pribadi dengan siswa yang bersangkutan, dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian lebih khususnya juga saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua, sehingga ada Oke. kerjasama dan orang tua juga bisa mendampingi anak di rumah, sehingga siswa tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali. Pendekatan yang Ibu Yestin terapkan ini, saya pikir ini yang luar biasa dan sangat positif sekali. Berarti di sini komunikasi positif, Ibu ya, baik kepada Iya, anak tersebut maupun kepada orang tuanya. Bukan begitu, Ibu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Oke, menurut Ibu Yestin, langkah yang diambil ini akan berdampak pada perubahan perilaku siswa tersebut atau bagaimana, Bu? Baik Pak, saya tuh sangat berharap ketika saya sudah melakukan pendekatan, pendampingan secara pribadi kepada siswa tersebut tuh bisa memiliki kesadaran penuh dalam diri dia sendiri bahwa tidak lagi bersikap usil, harus bisa menghargai orang lain, sehingga dia bisa diterima di lingkungan teman-temannya. Oke, harapan yang sangat positif sekali, harapan yang sangat luar biasa sekali dari Ibu Yestin terhadap anak-anak ini, luar biasa sekali, Bu, luar biasa. Kira-kira ini Ibu Yestin, kira-kira kapan Ibu Yestin akan melakukan pendekatan secara pribadi terhadap siswa yang bersangkutan ini? Untuk pendekatannya itu mungkin setiap kali ada kesempatan, Pak. Bisa di sela-sela jam kegiatan belajar dalam kelas, kemudian di saat jam istirahat atau kegiatan ekstra, saya akan mencoba melakukan pendekatan. Oke, baik. Ini rencana yang baik sekali, Ibu, karena Ibu Yestin melihat situasi yang baik sebelum melakukan pendekatan, Bu ya. Intinya setiap ada kesempatan, di situ Ibu Yestin melakukan pendekatan terhadap anak didik tersebut. Oke. Iya. Baik. Kira-kira ini Bu Yestin, apa komitmen Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Komitmen saya tuh Pak lebih ke melakukan pendekatan ini lebih konsisten. Saya lebih konsisten dalam melakukan pendekatan sampai betul-betul ada perubahan yang ditunjukkan oleh anak tersebut, melalui perubahan sikapnya anak tersebut berubah atau tidak. Makanya saya akan konsisten melakukan pendampingan sehingga terlihat ada perubahan dalam sikap atau kepribadian anak tersebut, Pak. Oke, luar biasa sekali. Berarti di sini poinnya konsisten, Ibu ya. Konsisten, Ibu secara konsisten melakukan pendekatan kepada anak didik tersebut supaya tidak terjadi lagi sikap usil atau mengganggu teman-temannya. Keren, Ibu, keren. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan ini untuk membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Yang saya libatkan di sini, yang pertama itu otomatis pimpinan saya di sekolah, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, rekan guru, dan yang paling penting juga saya melibatkan orang tua, Pak. Orang tua yang saya libatkan di sini. Ya, kalau saya ingat dari komitmennya Ibu yang bisa membantu Ibu ini, tidak bisa Ibu sendirian. Ada kepala sekolah, ada orang tua, ada juga wali kelas. Jadi butuh kerjasama di sini, Bu ya. Ya. Baik. Oke. Begini Bu Yestin, ini kan kita sudah berdiskusi, bercerita hampir berapa menit berlalu ini. Saya pikir juga sampai saat ini Ibu Yestin sudah menemukan solusi atau langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang terjadi. Bukan begitu Ibu ya? Iya. Iya Pak. Oke, kalau boleh saya tahu nih, bagaimana perasaannya Ibu Yestin sampai saat ini? Baik Pak Woyen, jadi tentu saja perasaan saya saat ini saya lega, karena saya sudah bisa berbagi cerita, berbagi masalah saya dengan Pak Woyen, sehingga saya juga bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan jalan keluar yang baik dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oke, puji Tuhan kalau begitu Ibu, sungguh luar biasa. Saya juga sangat senang sekali karena Ibu Yestin sudah menemukan sendiri solusi daripada masalah yang dihadapi. Ya Bu ya. Oke, saya berharap semoga Ibu Yestin bisa melaksanakan apa yang sudah rencanakan tadi dengan penuh semangat ya. Iya Pak. Saya akan lebih semangat, lebih konsisten dalam mendampingi anak saya yang bersangkutan tadi, sehingga anak tersebut bisa memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam dirinya, Pak. Luar biasa sekali. Saya acungkan jempol atas semangat yang Ibu Yestin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini demi anak didiknya ya, supaya tidak terjadi lagi sikap usir dan selalu menanamkan nilai-nilai kebajikannya. Baik, Ibu Yestin, sebelum berakhir ini, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin diceritakan atau yang disampaikan Ibu Yestin?
Saya rasa sudah cukup Pak Foyen. Saya mengucapkan terima Oke. kasih banyak untuk Pak Mhm. Foyen atas waktu yang sudah mau mendengarkan Iya, iya. keluh kesah saya Pak Foyen. Terima kasih. Oke, sama-sama kalau begitu Ibu Yestin. Kalau begitu, kalau tidak ada Ya. yang diceritakan lagi, saya juga mohon pamit ya Bu ya. Mohon maaf kalau ada Iya, yang tidak berkenan selama kita diskusi sampai sejauh ini. Jadi saya mohon maaf dan saya ucapkan sampai jumpa dan selamat siang Ibu Yestin. baik Pak Foyen. Terima kasih Pak Foyen. Ya, terima kasih. Baik, Pak Foyen, saya menyampaikan perpisiat dan selamat ya. Pak Foyen tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan kursinya Ibu Yufensia ya, Ibu Encen. Ya, betul sekali Pak. Ya, terima kasih. Oke Pak, sesuai dengan janji kita di awal tadi ya Pak Foyen ya, mohon izin Ya, ya, Pak. mohon izin saya akan menggali dan mengetahui terkait dengan hasil coaching yang Bapak dan Ibu sudah lakukan tadi ya. Tadi kan Pak Foyen sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, kira-kira ya menurut Pak Foyen sendiri bagaimana hasil daripada kegiatan coachingnya tadi Pak? Baik, terima kasih banyak Pak Ancik. Sebelumnya terima kasih karena sudah mengamati ya, sudah mengamati sesi coaching yang saya lakukan dengan coach saya tadi. Terima kasih banyak. Jadi terkait dengan apa yang sudah saya lakukan pada saat coaching, tentu yang pertama tadi saya dan coach saya mengetahui apa tujuan daripada coaching yang dilakukan, terutama latar belakang masalah daripada coach saya. Kemudian setelah mengetahui tujuannya, lalu di situ saya dan coach saya mengidentifikasi kira-kira penyebab masalahnya kenapa dan juga solusinya seperti apa. Lalu setelah mendapatkan solusinya, kami sepakat untuk melakukan rencana aksi nyata yang akan dilakukan sendiri oleh coach. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab daripada rencana aksi nyata itu. Jadi seperti itu Pak Ancik. Oke, Itu yang baik. saya lakukan bersama saya tadi. Ya, baik. Ya, itu tadi ya dari kegiatan coaching tadi. Mungkin Pak Foyen bisa ceritakan sedikit kira-kira kompetensi apa yang Pak Foyen ingin kembangkan atau tingkatkan lagi di lain waktu lah. Oke, baik. Jadi betul sekali Pak Ancik. Saya berencana untuk di lain waktu nanti ketika ada yang melakukan coaching lagi. Jadi yang ingin saya kembangkan di sini adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Artinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini memampukan coach ini untuk menemukan solusi, ya, menemukan solusi daripada masalah yang dihadapinya. Oke. Jadi seperti itu Pak Ancik. Oke, ya baik Pak Foyen. Terima kasih banyak waktunya Pak Foyen. Mungkin itu saja dulu dari Terima kasih banyak saya. Pak Ancik. Ya, mungkin Ya. itu saja dulu dari saya. Terima kasih ya. Selamat siang. Terima kasih banyak Ancik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oh, ya. Selamat siang Pak Ancik ya. Oke, silakan tinggalkan ruangannya kan Pak Foyen. Baik, selamat siang. Selamat pagi Yufensia. Selamat pagi Ibu Hilaria. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, sehat. Mantap. Ya. Iya. Sesuai janji, kita akan bincang-bincang sebentar ya. Jadi Ya, sesuai Bu. dengan kesepakatan kita kemarin, yaitu akan berbicara. Baiklah, nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching, ya Bu Yufensia. Ya. Ya, nanti kita akan memakai 3 kriteria ya. Yang pertama yaitu sangat baik, Iya, baik, iya Bu. Iya Bu. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yufensia di sini? Baik Ibu, jadi dari kegiatan ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi saat ini. Ya, dari ketiga kompetensi Begitu, Ibu. tersebut,
Iya, betul sekali ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Halo, Ibu Yufensia. Jadi menurut saya itu adalah kesadaran penuh, Ibu. Kesadaran penuh sehingga coach saya bisa menyampaikan. Halo, Ibu. Halo, ya silakan. Halo, Ibu. Halo, ya Ibu Yufensia, silakan. Bagian kompetensi Ya, mana yang secara baik. spesifik ingin Jadi diobservasi? dari ketiga kompetensi ini yang ingin saya kembangkan lagi itu, ya Ibu, sudah bisa dengar suara saya, Bu? Sudah, silakan. Jadi kompetensi sehingga dengan kesadaran penuh ini coach saya bisa menyampaikan apa yang menjadi masalahnya dan mencari jalan keluar dari menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, tadi sudah dijawab ya, kompetensi yang spesifik ingin diobservasi itu adalah kesadaran penuh. Nah, indikator apa yang ingin dicapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan di sini, Bu Yufensia? Jadi indikator yang ingin saya capai di sini adalah coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan langkah-langkah apa saja yang dia perlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, baik semuanya telah saya catat di sini ya. Berarti untuk mengetahui bagaimana Ibu Yufensia mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, maka harus melakukan percakapan coaching ya. Ya, Bu. Lalu, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Yang pertama yang saya akan laksanakan pertama itu saya buat janjian dulu dengan coach. Kemudian 2 atau 3 hari kemudian kami boleh melakukan kegiatan coachingnya, Ibu. Oke, baik. Nah, di situ nanti saya akan mengamati kegiatan coaching. Setelah itu, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching ya, Bu Yufensia. Seperti yang diharapkan. Ya. Baiklah, sekarang silakan Ibu Yufensia berbagi pengalamannya dengan coachnya nanti. Selamat siang Ibu Yufensia. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Oke, baik. Halo Pak Yufen. Pak Foyen. Ya Ibu. Ya. Oke. Baik. Langsung sudah Baik. Ini sementara apa ini? Mungkin pengaruh jaringan jadi agak terganggu sedikit. Iya, jaringan tadi itu. Ya, tidak apa-apa. Baik. Selamat siang Ibu Yestin. Selamat siang Pak Foyen, apa kabar? Puji Tuhan Ibu, kabar baik. Oh ya, Ibu Yestin, mohon maaf ini siang-siang begini saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Apakah Ibu Yestin punya waktu untuk berbincang atau bercerita dengan saya saat ini, Ibu? Oh, tidak apa-apa Pak Foyen, kebetulan saya juga punya waktu. Waktu saya banyak. Ada apa Pak Foyen ya? Oke, baik. Terima kasih kalau Ibu Yestin ada waktunya. Begini Bu, saya mau sharing nih terkait dengan ada masalah gitu yang saya hadapi di sekolah, khususnya di kelas saya, gitu. Oh, ada masalah. Kalau begitu bisa Pak Foyen? Bisa ya? Baik. Apa yang Pak Foyen harapkan dari saya? Ya, jadi harapan saya Ibu setelah saya bercerita dengan Ibu Yestin sebentar ini, saya berharap mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi, gitu. Oh begitu. Jadi Pak Foyen ingin mencari solusi ya Pak Foyen ya dari masalah yang Pak Foyen hadapi saat ini ya? Iya, betul sekali.
kalau begitu, kira-kira masalah seperti apa ya Pak Foyen kalau saya boleh tahu? Masalah seperti apa yang Pak Foyen hadapi saat ini? Iya, Bu Yasin. Jadi begini, Bu. Ada beberapa siswanya saya itu khususnya siswa di kelas 11 yang kurang bersemangat sekali untuk datang ke sekolah. Begitu. Oh, ada kalau begitu ada masalahnya itu ada siswa yang kurang bersemangat datang ke sekolah ya Pak Foyen. Iya, betul Kalau sekali, boleh Bu. tahu nih Pak Foyen, apakah Iya. Pak Foyen sudah mencari tahu nih kira-kira Mhm. kenapa siswa tersebut kurang bersemangat datang ke sekolah? Iya sih, Bu. Jadi saya coba perhatikan ternyata penyebab anak-anak tidak semangat datang ke sekolah ini karena siswa ini setiap malam ini bermain HP sampai pada larut malam, begitu. Sehingga pada pagi harinya mereka Gitu. terlambat datang ke sekolah, begitu. Begitu Pak Foyen. Jadi anak-anaknya malam itu main HP-nya sampai larut malam sehingga Iya, tidurnya terlambat dan paginya itu datang ke sekolah ya Pak Foyen. betul, Kira-kira betul. saat itu Bapak tahu tidak faktor penyebab dari anak tersebut itu apa Pak? Ya, kalau saya perhatikan faktor penyebabnya anak-anak ini karena mungkin kurangnya perhatian daripada orang tua dalam mengawasi anak-anak ketika anak-anak mereka itu bermain HP di rumah. Jadi itu saya rasa penyebab sehingga mereka ini sampai larut malam dan akhirnya bangun terlambat pagi pada pagi harinya. Berakibatlah pada anak-anak ini tidak semangat datang sekolah. Jadi kurang semangat kayaknya, kurang perhatian daripada orang tua begitu, Bu. Oh baik kalau begitu ya Pak Foyen. Jadi anak-anak Ya. ini kurang diperhatikan waktunya, jamnya untuk bermain HP sehingga kadang sampai larut malam, sehingga mengakibatkan paginya itu bisa bangun terlambat ya Pak Foyen ya. Baik Betul kalau sekali, begitu. Bu. Seberapa besar sih harapan Pak Foyen untuk Ya. siswa tersebut Pak Foyen? Baik, saya punya harapan ini, saya punya anak-anak ini jadi lebih semangat lagi untuk datang sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatian daripada orang tua terhadap anak-anak mereka ini lebih ditingkatkan lagi, khususnya pada penggunaan alat teknologi atau HP ini. Jadi perhatian daripada orang tua sangat dibutuhkan sehingga anak-anak ini tahu waktu dalam menggunakan HP itu. Itu Ibu. Sehingga nanti pada akhirnya anak-anak ini akan semangat lagi datang ke sekolah. Begitu. Oh, luar biasa sekali Pak Guru ya, luar biasa sekali. Saya sangat mendukung. Saya mendukung sekali harapan baik dari Pak Foyen tadi bahwa harus ada penampingan dari orang tua juga supaya anak-anak itu bisa membagi waktu. Baik. Betul sekali. Tadi Pak Foyen menjelaskan tentang faktor penyebab siswa itu kurang bersemangat datang ke sekolah. Kira-kira Pak Foyen punya strategi apa begitu untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, Ibu Yestin. Jadi pendekatan yang mungkin saya akan lakukan supaya langsung ada dampak positifnya ini adalah yang mungkin secara pribadi, secara terus-menerus saya akan melakukan pendekatan kepada peserta didik ini, melakukan komunikasi yang intens kepada anak didik, juga kepada pendekatan kepada orang tua mereka terkait dengan perhatian orang tua dalam menggunakan alat teknologi yang digunakan oleh anak-anak mereka. Jadi di sini mungkin saya lebih tingkatkan lagi komunikasi perhatian saya kepada anak-anak dan juga kepada orang tua mereka. Luar biasa sekali Pak Foyen, ini pendekatannya luar biasa. Berarti di sini Pak Foyen lebih menekankan ke komunikasi yang positif antara Pak Foyen kepada siswa dan kepada orang tua ya Pak Foyen ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Menurut Pak Foyen, langkah yang diambil ini akan berdampak tidak pada perubahan perilaku siswa tersebut? Iya, saya berpikir ada dampaknya, Bu. Ada dampak yang luar biasa nanti kalau misalnya hal ini saya lakukan. Apalagi tadi saya meningkatkan lagi komunikasi aktif saya terhadap orang tua dan juga kepada anak ini. Saya yakin bahwa ini pasti nanti akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu. Wah, luar biasa sekali Pak Foyen ya. Terus kira-kira kapan nih Pak Foyen melakukan pendekatan secara pribadi dengan siswa yang bersangkutan? Itu mulai kapan kira-kira Pak?
Baik Ibu. Jadi terkait dengan waktu kapan saya akan melakukan. Jadi intinya ketika saya ada waktu dan ada kesempatan untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak, dan di situ saya akan menyampaikan bahwa lebih semangat lagi datang sekolah, dan juga tolong menggunakan HP itu harus bisa atur waktu begitu. Jadi intinya Ibu baik Pak. ya akan melaksanakan ini pendekatan kepada anak-anak kapanpun itu, yang penting ada kesempatan untuk menyampaikan kepada anak, lebih khusus pada saat KBM berlangsung. Bagus Pak Foyen, rencana yang baik sekali Pak Foyennya. Ya. Berarti Pak Foyen di sini melihat situasi yang baik dulu. Sebelum melakukan pendekatan, Pak Foyen melakukan situasi sehingga pendekatan itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Ya Pak? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Kalau boleh tahu, apa komitmen Pak Foyen untuk menyelesaikan masalah ini Pak Foyen ya? Ya, baik Ibu Yasin. Tentu saja saya akan melakukan pendekatan ini secara konsisten dan secara kontinu Ibu, sampai pada ada perubahan yang positif pada siswa saya, menjadi menjadi lebih baik lagi, menjadi mereka lebih semangat lagi untuk datang ke sekolah. Jadi saya akan secara konsisten dan secara kontinu untuk melakukan pendekatan itu kepada anak saya ini. Luar biasa sekali Pak Foyen. Berarti Pak Foyen di sini harus selalu konsisten ya Pak, sehingga pendekatan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira siapa saja sih yang Bapak libatkan untuk membantu Bapak dalam menjalankan komitmen ini ya Pak? Baik, tentu saja Ibu, dalam hal ini saya sadar bahwa saya tidak bisa sendirian untuk mengatasi atau untuk membuat komitmen ini. Tentu pertama saya akan melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga, kemudian wali kelas, dan juga tentunya adalah orang tua murid, dan yang terakhir pasti anak didik itu sendiri, sehingga apa yang saya rencanakan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan saya. Seperti itu Ibu. Wah, luar biasa sekali Pak Foyen ya. Berarti di sini Pak Foyen lebih menekankan kepada kolaborasi antara betul sekali sekolah maupun dengan orang tua, sehingga pendampingan anak itu bisa berjalan dengan baik ya Pak Foyen. Betul sekali Bu. Ya. Halo? Iya, lanjut Ibu. Baik Pak Foyen, dari perbincangan tadi, dari awal kemudian sampai saat ini, setelah Pak Foyen sudah menemukan solusinya dari masalah yang Pak Foyen hadapi saat ini. Bagaimana perasaan Bapak sekarang Pak Foyen? Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Yestin. Tentu perasaan saya sekarang sangat senang, lega, karena selama kita berdiskusi bercerita, Ibu Yestin telah mengarahkan saya, membuat saya untuk bisa menemukan langkah-langkah yang tepat atau solusi dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Jadi perasaan saya saat ini Ibu, saya sangat senang sekali. Syukur kalau begitu ya Pak Foyen. Sungguh luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Saya sangat berharap semoga Pak Foyen bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan tadi dengan penuh semangat ya Pak. Baik Ibu, baik. Terima kasih banyak. Saya akan semangat lagi dalam mendampingi anak-anak saya ini agar lebih semangat lagi datang ke sekolahnya. Ya. Baik, kalau begitu Pak Foyen, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan? Ya, baik Ibu Yestin, saya rasa sudah cukup. Apakah Ibu ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya rasa sudah cukup Ibu Yestin. Ya, saya sangat puas, saya sangat lega dengan dengan Ibu Yestin. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi? Yang ingin Bapak bicarakan lagi? Baik Ibu, baik. Terima kasih banyak. Saya rasa sudah cukup Ibu Yestin. Sudah cukup. Ya. Baik, kalau begitu Pak, kalau sudah ada lagi ingin kita bahas,
Saya mohon undur diri ya Pak ya. Saya mohon maaf Baik, jika Bu, ada salah baik. kata ketika kita melakukan lagi Pak Koyen. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu Yestin. Selamat siang. Oke. Halo Ibu Hilaria. Halo. Langsung sudah dengan Ibu Yufensia ya, udah punya Siap, pasalnya. siap, siap. Oke, saya kasih Markus. Ya, selamat siang Ibu Yufensia. Oke, Kakak. Nah, tadi kan Ibu Selamat Yufensia siang Ibu sudah Hilaria. Oke, selamat siang. Nah, tadi kan Ibu Yufensia sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, ya. Ya, Bagaimana hasilnya Ibu Yufensia? Bagaimana hasilnya? Baik Ibu, puji Tuhan hasilnya itu luar biasa sekali. Coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi saat ini Ibu. Ya, profisiat ya Bu. Ya, karena tadi Ibu sudah Ya. menyebutkan bahwa telah berhasil ya melakukan coachingnya. Nah, baiklah Ya, Ibu. kita langsung analisis ya ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya Bu Guru. Nah, Ya, baik Ibu. apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oke, yang saya lakukan tadi adalah kesadaran penuh dalam mendengarkan masalah yang disampaikan oleh coach saya, sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Ibu. Betul sekali Bu Yufensia ya. Saya sangat sepakat dengan pernyataan dari Ibu ya. Karena saya juga sudah melihat dalam coaching tadi Ibu sudah menunjukkan ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan di awal. Ya, coach dan coachee sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta ya, dengan menerapkan prinsip coaching. Ya. Ya, terima kasih Bu. Nah, terima kasih sudah melakukan sama-sama. Bu. Ya. Setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini, Ibu, lebih ke memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu, kepada coach saya, sehingga coach saya itu bisa terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri, Ibu, mencari jalan keluar dari masalahnya itu sendiri. Begitu, Ibu. Oke, sangat luar biasa ya Bu Yufensia ya. Tadi ya saat melakukan coaching ya, Bu. kompetensi yang dikembangkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu sudah luar biasa rencananya ya Bu. Nah, jadi kapan lagi berencana melakukan coaching? Kapan lagi? Jika ada teman yang minta saya coaching, mungkin 2 atau 3 hari ke depan saya akan melakukannya lagi. Oke, baik. Ya, sangat luar biasa ya Bu, sangat luar biasa. Nah, kita sampai di sini saja dulu ya Bu Yufensia. Saya minta maaf jika dalam kegiatan kita hari ini ada salah kata. Saya minta maaf ya Bu Yufensia. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, lain waktu baru kita ketemu lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu Hilaria. Selamat siang, Pak. Apa kabar nih, Ibu Hilaria? Mudah-mudahan kabar baik ya. Sehat, kabar baik Pak.
Oke, puji Semangat. Tuhan kalau begitu Ibu Laria. Ya, nampak sekali di raut mukanya sangat cerah sekali siang hari ini. Iya, Ya. Pak. Jadi sesuai janji kita ini, kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, yaitu akan berbincang atau berdiskusi tentang coaching, ya Bina. Ya, jadi Iya, Pak. sebentar Ibu Hilaria akan melakukan coaching dengan kusinya, tentunya harus sesuai dengan alur tirta, ya Ibu ya. Ya, Pak. Kemudian juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu keadaan penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya Ibu ya. Siapa? Ya, Siapa? baik. Baiklah, nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Ya, Pak. Oke, nanti kita akan memakai 3 kriteria ya. Yang pertama yaitu Yang pertama sangat baik dan perlu peningkatan. Siapa? Oke. Baik, Ibu Hilaria, sebelum coaching berlangsung ini ada beberapa yang ingin saya ingin tahu dari Ibu Hilaria selaku coach ini. Kira-kira kompetisi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Hilaria ini? Baik, Pak. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar bisa mendorong coach saya untuk menemukan sendiri solusi atau masalah yang dihadapinya. Oh, super sekali, keren sekali Ibu Hilaria. Ya, baik Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang akan Ibu guru kembangkan secara fokus untuk proses coaching kali ini? Ya, terima kasih Pak. Dari ketiga kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan tadi, saya ingin fokus untuk mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Nah, indikator dari kesadaran penuh adalah yang pertama, fokus ingin memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach saya. Yang kedua, saya ingin tidak melakukan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya. Dan juga saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Baiklah Ibu, semuanya telah saya catat ya. Berarti untuk mengetahui bagaimana Ibu Hilaria mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetisi coaching, maka harus melakukan percakapan coaching ya Bu ya. Oke. Siap, Pak. Lalu kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya ini Ibu? Iya, terima kasih Pak. Kebetulan hari ini sudah janjian dengan coach saya Pak. Saya akan melakukan percakapan coaching untuk bisa mengetahui ketercapaian kompetensi coaching seperti yang diharapkan tadi Pak. Oh, oke. Kalau begitu ternyata sudah ada janjian ya. Baiklah, ya, saya akan mengamati kegiatan coaching. Setelah itu, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetisi coaching yang Ibu Hilaria harapkan bersama dengan coachingnya pada saat coaching nanti. Ya Bu ya? Ya Pak, baiklah Pak, selamat mengamati Pak. Baik, terima kasih. Selamat. Sama-sama Ibu Hilaria. Terima kasih selamat Pak. melakukan coaching dengan coachnya, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Silakan Ibu. Ke Kancik. Halo Ibu Hilar, selamat siang. Halo, selamat siang. Kita langsung saja ke Kancik ya? Ya, boleh Bu, boleh. Oke. Halo, selamat siang, Pak Ancik. Halo, selamat siang Ibu Hilar. Bagaimana kabar? Puji Tuhan Ibu, baik-baik saja Ibu. Cuman saya sedikit ada masalah ini Ibu. Oh, begitu. Kira-kira masalah apa ya? Apa boleh diceritakan ya, Pak Ancik? Begini Bu, akhir-akhir ini saya mengamati kemampuan berliterasi anak-anak di kelas. Itu kemampuan berliterasi anak-anak di kelas saya itu sangat rendah Ibu. Nah, belum lagi kemarin saya melihat rapor pendidikan sekolah banyak yang banyak yang merah, khususnya pada bidang literasi. Lalu anak-anak di kelas
kemampuan berliterasinya itu sangat rendah. Terkadang saya stres, bahkan marah saat pembelajaran karena materi yang saya sajikan itu sedikit susah untuk dipahami oleh anak-anak, Ibu. Kurang lebih seperti itulah, Ibu. Oh, begitu ya, Pak Anjik. Saya turut prihatin mendengarnya ya, Pak. Nah, sebelumnya saya ingin menguatkan, sebenarnya Bapak tidak sendirian di sini, ya. Masih banyak teman-teman lain di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti yang Bapak ceritakan tadi, ya. Oke, sekarang kita coba fokus ya untuk mencari solusi terkait dengan masalah ini. Kita coba respect ke belakang ya. Nah, kira-kira apa yang Pak Ancik lakukan untuk bisa mengatasi masalah ini? Terima kasih banyak Ibu atas empati dan rasa keprihatinannya terhadap masalah saya. Dan beberapa tindakan yang pernah saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, Ibu. Yang pertama, kemarin itu saya mengajak siswa membaca buku-buku cerita anak di perpustakaan itu pada saat istirahat. Lalu yang kedua, saya meminta siswa saya itu untuk menceritakan kembali kepada teman-temannya ya terkait dengan buku yang mereka sudah bacakan tadi di perpustakaan itu saat masuk kembali di kelas, Ibu. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, baik. Itu tindakan yang sangat bagus ya telah dilakukan oleh Pak Ancik. Dan jika kita mengambil rentangan 1 sampai 10, kira-kira pada posisi berapa murid Pak Ancik yang mampu menceritakan kembali apa yang mereka sudah baca? Sesuai hasil pengamatan saya di kelas saat pembelajaran selama ini, Ibu, dari rentangan 1 sampai 10 itu murid saya hanya menempati posisi 6, Ibu. Dan hal ini yang membuat saya tidak habis pikir untuk agar mereka bisa keluar dari kemelut ini, Ibu. Oh, begitu ya. Nah, lalu apa yang Pak Ancik miliki ya tentang opsi lain untuk meningkatkan minat baca murid dari Pak Ancik? Itulah Ibu, ya saya berencana untuk membangun komunikasi dengan atasan saya dan juga berkolaborasi dengan rekan sejabat saya di sekolah itu. Rencana tindakan yang amat bagus ya Pak Ancik. Saran saya sebisanya melakukan kunjungan rumah juga agar orang tua bisa membantu kegiatan belajar anak pada saat di rumah. Lalu sejauh ini apakah Pak Ancik mengalami kendala dalam merealisasikan rencana itu? Mungkin Baik. ada kendala. Oh ya Bu, baik. Sebelumnya terima kasih ya untuk sarannya Ibu. Terkait dengan kendala itu Ibu, sejauh ini kendala yang saya hadapi itu waktu pelaksanaan itu untuk berkoordinasi baik dengan kepala sekolah itu maupun dengan rekan sejabat. Oh, begitu ya. Jika boleh disarankan ya harus meluangkan waktu ya pada saat istirahat untuk menyampaikan rencana besarnya Pak Ancik. Nah, cukup melakukan diskusi kecil dulu di ruang guru atau ruang kerja kepala sekolah. Ya, terima kasih Ibu atas sarannya. Sekiranya besok atau lusa ya, akan saya lakukan kegiatan itu Ibu. Nah, jujur hal ini memang tidak pernah terpikirkan oleh saya sebelumnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih Ibu atas sarannya Ibu. Sama-sama Pak Ancik. Tapi saya lihat Pak Ancik antusias sekali untuk cepat-cepat melakukan diskusi ke atasan dan juga rekan. Menurut Pak Ancik, skala prioritas apa yang paling utama dalam mencapai tujuan? Baik Ibu, bagi saya itu murid merupakan segalanya. Lalu proses menuntun dan mengarahkan mereka pada hal-hal baik itu termasuk kemampuan untuk berliterasi Ibu adalah hal yang sangat penting sebagai bekal hidup mereka kelak ketika mereka hidup di masyarakat ini. Oke, setelah saya melihat potensi sekolah, strategi yang saya tawarkan ke atasan dan rekan sejawat di sekolah berupa pembangunan pojok baca di kelas, ya, mendesain kelas berbasis literasi, ya. Nah, sekarang
Lalu jika sudah melakukan diskusi dan berkolaborasi nanti, strategi apa yang sudah Pak Ancik ambil untuk mencapai tujuannya? Setelah saya melihat potensi sekolah, Ibu, strategi yang saya tawarkan ke atasan dan rekan sejabat di sekolah itu berupa pembangunan pojok baca di kelas, Ibu. Lalu selain kegiatan pembangunan pojok baca, saya juga akan berbakti untuk mendesain kelas yang berbasis literat. Terus selain itu juga saya akan meningkatkan fungsi perpustakaan itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan juga tentunya kegiatan ini saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa, ya seperti yang telah disarankan oleh Ibu sebelumnya, Ibu. Wah, rencana dan strategi yang sangat bagus ya. Lalu menurut Pak Ancik, kira-kira berapa lama target pencapaian tujuan dari rencana ini? Kalau terkait dengan target Ibu, saya melihatnya itu dari kompleksitas dan sarana yang tersedia. Saya memprediksi ketercapaiannya itu dalam 3 tahap ya Ibu. Yang pertama itu jangka pendek, yang kedua itu jangka menengah, dan terakhirnya jangka panjang. Jangka pendeknya itu kurang lebih 3 bulan, lalu jangka menengahnya 6 bulan, dan terakhir itu jangka panjangnya itu 1 tahun. Nah, nantinya semua kegiatan ini akan dievaluasi pada saat mid semester ataupun di akhir semester dan juga di akhir tahun pelajaran, Ibu. Lalu dari waktu yang telah ditetapkan, bagaimana Pak Ancik mengantisipasi gangguan? Mungkin ada halangan lain yang menghambat proses pelaksanaan dalam pencapaian tujuan. Untuk mengantisipasi gangguan pencapaian kegiatannya Ibu, saya akan terus memantau pelaksanaan kegiatan serta segera mungkin mengatasi masalah jika memang dalam proses pelaksanaannya itu menemukan masalah. Lalu selain itu juga tindakan lain dalam pencegahan terjadinya gangguan itu Ibu, saya selalu berkolaborasi dengan warga sekolah Ibu, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk mengatasi masalah tadi Pak Ancik, itu selalu berkolaborasi dengan warga sekolah dan secara berkala memantau proses pelaksanaan kegiatan. Lalu menurut Pak Ancik, apa komitmen yang dibuat untuk rencana aksi ini? Kalau menilik kembali hasil rapor pendidikan yang dipenuhi warna merah kemarin itu Ibu, saya dan warga sekolah akan berkomitmen untuk pelan-pelan menghilangkan warna merah itu dengan segenap jiwa dan raga saya Ibu. Nah, selain itu juga kita akan terus mengikuti beberapa pelatihan guru itu baik secara daring maupun luring untuk menambah wawasan serta mengimplementasikannya di sekolah ataupun di kelas. Ketekatan hati yang kuat ya dari Pak Ancik. Salut ya Pak Ancik. Lalu sejauh mana tanggung jawab Pak Ancik terhadap komitmen tersebut? Terkait dengan tanggung jawab atau komitmen, saya berjanji untuk tetap menjunjung tinggi keputusan dan kesepakatan bersama Ibu, akan tetap mengedepankan tujuan bersama demi keberhasilan dan mencerdaskan anak bangsa dengan meminimalisir ketimpangan dan halangan yang akan menghambat kegiatannya nanti Ibu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Ya, Pak Ancik tadi dia sudah berjanji untuk tekad ya menjunjung tinggi keputusan dan juga lihat selamat semoga apa yang diharapkan hasil dan tetap semangat dan jangan putus asa. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Ancik. Semoga apa yang di coaching hari ini, kegiatan kita hari ini, semoga mendapat solusi yang tepat. Ya Pak Ancik? Oke, terima kasih ya Pak Ancik. Sampai di sini saja. Mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu, sampai ketemu. Luar biasa sekali, Ibu Hilaria sudah melakukan coaching bersama coachnya tadi. Ya Ibu ya? Iya Pak.
Oke, mantap. Nah, tadi kan Ibu Hilaria sudah melakukan coaching nih dengan Alur Tirta, ya. Ya, Oke. Pak. Bagaimana hasilnya, Ibu? Syukurlah Pak, sangat luar biasa hasilnya, baik sekali. Coach Oke. saya, dia telah menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, keren, keren. Provisiat Ibu ya, karena tadi Ibu menyebutkan bahwa telah berhasil melakukan coaching. Baiklah, kita langsung analisis ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal. Ya, Bu ya? Pak. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator kompetensi coaching yang sudah disampaikan tadi, Bu? Baiklah, tadi kan saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Dalam coaching tadi saya sudah menunjukkannya. Misalnya, saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga tidak melakukan aktivitas lain selain coaching dengan coach saya, dan juga telah mendengarkan dengan penuh, dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Seperti itu, Pak. Mantap, keren sekali Ibu Hilaria. Saya sangat sepakat ya dengan pernyataan dari Ibu, karena saya juga sudah melihat dalam coaching tadi. Saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Hilaria selaku coach dan juga coach ya. Setelah melakukan coaching tadi, apa ya kompetensi coaching yang ingin dikembangkan lagi oleh Ibu Hilaria? Baik Pak, terima kasih. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi di sini Pak adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach saya nanti terdorong untuk memecahkan masalahnya sendiri Pak. Luar biasa Ibu. Selanjutnya ini, kira-kira apa rencana Ibu Hilaria untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini? Baik Pak, saya akan merefleksikan diri saya dulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya dan berusaha untuk memperbaikinya. Saya juga akan mencari referensi cara membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan melatihnya sehingga terbiasa menggunakan pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak. Luar biasa. Rencana Ibu Hilaria ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini Ibu Hilaria, kapan ini rencana untuk melakukan coaching lagi? Baik Pak, jika ada teman yang ingin meminta coaching dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan, maka saya akan melakukannya Pak. Oke, berarti sangat siap Ibu ya, sudah siap. Siapa saja yang akan ingin coaching dengan Ibu Hilaria sudah siap. Baik. Oke, nampaknya waktu kita sudah cukup sampai di sini saja Ibu ya. Saya sudah mencatat semua hasil coachingnya Ibu Hilaria dengan coach tadi, dan saya katakan luar biasa. Terima kasih Ibu Hilaria. Terima kasih banyak Pak atas terima kasih. waktunya. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Oke, bagaimana kabar Pak Ancik? Puji Tuhan Ibu, kabar baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan juga kabarnya baik Pak Ancik. Oke, baik ya Pak Ancik ya. Sesuai janji kita, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya Pak Ancik. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, yaitu berbicara tentang keterampilan coaching dengan menggunakan Alur Tirta ya Pak. Ya Ibu. Ya, nanti Pak Guru berbicara dengan coach, dan saya akan menjadi pengamatnya. Bukan gitu ya Pak Guru ya? Siap Ibu. Ya Ibu. Oke. Baiklah, nanti kita akan memakai rubrik penilaian ya Pak ya. Jadi nanti kita akan memakai 3 kriteria di sini, yaitu sangat baik, baik, dan perlu peningkatan ya Pak Guru ya. Ya Bu, siap Bu. Oke, lalu sekarang coba kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan saat ini Pak? Baik Ibu, ada 3 hal yang ingin saya kembangkan Ibu. Hal yang penting pertama yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran
penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, dan ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kira-kira itu kompetensi yang akan saya kembangkan, Ibu. Oke, baik. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang Bapak ingin kembangkan secara fokus untuk proses coaching ini, Pak? Baiklah Ibu, ada 3 hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu tadi kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu tujuan ataupun yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Kurang-kurang seperti itu, Ibu. Oke, baik ya Pak ya. Nah, jadi semuanya sudah saya catat dengan baik ya Pak di sini ya. Iya, Bu. Ya, berarti untuk mengetahui bagaimana Bapak mencapai yang diharapkan dalam kompetensi ini coaching ini, lalu kapan akan dilaksanakan percakapan coaching ya Pak? Untuk pelaksanaan coachingnya Ibu, kebetulan kita sudah berjanji, sudah melakukan janjian dengan salah satu rekan di sini. Nanti kita akan lakukannya dalam waktu berdekatan Ibu, kurang lebih seperti itu. Oke, baik kalau begitu ya. Saya akan mengamati ya Pak kegiatan coachingnya. Setelah itu saya juga akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Bapak harapkan ya Pak. Oke Bu, siap Bu. Oke, kemudian untuk sekarang waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Ancik dan coachingnya untuk melaksanakan kegiatan coaching ya Pak. Saya akan mengamati. Oke Bu, terima kasih Bu untuk waktu yang diberikannya Bu. Karena begitu, ya saya berkati saya punya rekan Ibu melakukan coaching Ibu. Terima kasih waktu Baik, yang diberikannya Ibu. Baik Pak, ya Pak, silakan Pak. Selamat siang Ibu Ilan. Selamat siang Pak Ancik. Bagaimana kabarnya Ibu Ilan? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Oke, baik Ibu Ilan, ya sesuai dengan janji kita kemarin itu, hari ini kita melakukan coaching ya Ibu ya. Ya Pak. Baik Ibu Ilan, pertama sekali saya menyampaikan syukur kepada Tuhan ya, karena hari ini kita boleh bertemu walaupun lewat virtual ini. Kira-kira Ibu Ilan, apa tujuan dari pertemuan untuk hari ini ya Ibu Ilan? Ya baik Pak. Tujuan dari pertemuan hari ini Pak, agar saya bisa menemukan cara supaya tidak lagi terlambat ke sekolah, walaupun tetap mengantar anak ke sekolah. Oke, baiklah Begitu, Ibu Ilan ya. Ya, tadi Ibu Ilan sudah sampaikan bahwa tujuannya adalah supaya bisa menemukan cara agar tidak lagi terlambat ke sekolah. Lalu Ibu Ilan, apa saja rencana yang sudah dibuat oleh Ibu Ilan? Baik Pak, ada beberapa rencana yang saya buat. Yang pertama, saya berencana mengusulkan kepada kepala sekolah anak saya, ya kepala sekolah dari anak saya, agar penjaga sekolah berada di sekolah sebelum pukul 7, sehingga anak saya tidak merasa takut karena sendirian. Yang kedua, mengajarkan anak agar tidak perlu takut sendirian jika tidak ada orang lain saat tiba di sekolah sebelum pukul 7. Dan yang ketiga, setelah mengantar anak ke sekolah, saya melanjutkan perjalanan ke sekolah saya sehingga tiba di sekolah itu tepat pukul 7. Oh, begitu ya Ibu Ilan ya. Berarti alasan Ibu Ilan agak terlambat mengantar anak ke sekolahnya ya, karena sekolahnya belum ada orang ya Ibu ya. Iya Pak. Tadi Ibu Ilan sudah menyampaikan rencana yang luar biasa ya Ibu Ilan ya. Lalu apa tujuan akhir yang sudah Ibu Ilan perkirakan? Tujuan akhirnya Pak, agar saya bisa tiba di sekolah pada pukul 7 dan tidak terlambat lagi Pak. Oke Ibu Ilan ya. Ibu Ilan tadi menyebutkan bahwa tujuan akhirnya adalah agar bisa tiba di sekolah tepat pada pukul 7 dan tidak terlambat lagi ya Ibu Ilan ya. Lalu Ibu Ilan, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau presentasi keberhasilan dari rencana yang Ibu Ilan sudah sampaikan tadi Ibu Ilan?
Ya, sudah Pak, sekitar ya 90% lah Pak, seperti itu. Luar biasa sekali Ibu Ilak ya. Presentasi keberhasilannya itu adalah 90% ya Ibu Ilak ya. Lalu presentasi yang sangat tinggi itu Ibu Ilak. Nah, lalu apa rencana yang akan dibuat oleh Ibu Ilak ya? Sudah benar-benar matang. Iya Pak, benar-benar matang. Baik, terima kasih Ibu Ilak ya. Tadi Ibu Ilak sudah menyebutkan bahwa ya Ibu sudah memiliki rencana yang sangat matang untuk menyelesaikan masalah yang Ibu Ilak sedang hadapi sekarang. Lalu kira-kira kesempatan apa yang Ibu Ilak sudah miliki saat ini? Baik Pak, kesempatan yang sudah saya miliki sekarang Pak, yang pertama itu telah menyampaikan usulan kepada kepala sekolah anak saya. Yang kedua, membiasakan anak saya agar tidak takut sendirian. Dan yang ketiga, saya telah menyampaikan alasan keterlambatan dan rencana saya kepada kepala sekolah saya, Pak. Oke, luar biasa ya. Kesempatannya adalah telah menyampaikan usulannya kepada kepala sekolah. Nah, selain itu juga membiasakan agar anak tidak takut sendirian dan telah menyampaikan alasan keterlambatan dan juga rencana kepada kepala sekolah. Begitu kan ya, Ibu Ilak ya? Iya, Pak. Oke, baik. Dari skala 1 sampai 5 Ibu Ilak, kira-kira posisi pencapaiannya Ibu Ilak itu di mana Ibu Ilak? Kalau dari skala 1 sampai 5, Pak, itu posisinya itu berada di 4, Pak. Skala 4. Oke, posisi Ya, 4 Pak. ya Ibu Ilak ya? Ya, Pak. Oke, baik. Bagus sekali itu Ibu Ilak. Sekarang ya, mantap sekali karena berada di skala 4. Lalu apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan itu Ibu Ilak? Ya, baik Pak. Kekuatan yang sudah saya miliki sekarang, yang pertama, kepala sekolah dan penjaga sekolah adalah teman baik saya, sehingga ya, dapat menyampaikan usulan agar penjaga sekolah berada di sekolah sebelum pukul 7, Pak. Terus yang kedua, anak saya cenderung menuruti saya, termasuk ya juga mengajarkan bahwa dia tidak perlu takut jika berada sendirian di sekolah pada saat saya mengantarnya itu sebelum pukul 7, Pak. Dan yang ketiga, saya dapat membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah saya, Pak. Oke, baik. Bisa disebutkan bahwa kekuatan Ibu Ilak itu ya, yang dimiliki Ibu Ilak itu sekarang berasal dari kepala sekolah dan penjaga sekolah anaknya Ibu Ilak ya, serta kepala sekolah sendiri ya Ibu Ilak ya. Baik. Lalu apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah nanti itu? Ya, Pak. Peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah adalah saya dapat merefleksikan pelaksanaan rencana saya dan sedang memperbaiki. Oke, jadi peluang yang didapat itu jika terjadi masalah adalah dapat dijadikan pembelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan rencana ya Ibu Ilak ya. Lalu apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu Ilak dalam meraih tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya? Ya, hambatannya adalah ketika di pagi hari ada hal lain yang terpaksa membuat saya terlambat ke sekolah. Oke, itu jika ada sebuah hambatan yang mengalami tujuan Ibu Ilak tadi, Ibu Ilak sudah memiliki opsi atau solusi yang dapat digunakan. Nah, solusi yang saya gunakan itu menambah jam pembelajaran jika saya terlambat. Oke, baiklah Ibu Ilak. Ibu Ilak sudah menceritakan hambatan dan solusinya Ibu Ilak ya. Lalu Ibu Ilak, kira-kira rencana apa yang menjadi utama dan prioritas dalam mencapai tujuan Ibu Ilak? Ya, rencana utamanya Pak agar tidak lagi terlambat ke sekolah, yang walaupun kita mengantarkan anak ke sekolahnya, yang pertama mengusulkan kepada kepala sekolah anak saya agar penjaga sekolah bisa berada di sekolah sebelum pukul 7. Yang kedua itu bisa mengajarkan anak saya agar tidak perlu takut sendirian jika tidak ada orang lain saat di sekolah sebelum pukul 7. Dan yang ketiga, setelah mengantar anak ke sekolah, saya bisa melanjut perjalanan sekolah saya sehingga bisa tiba pukul 7 dan tidak terlambat lagi.
luar biasa Ibu. Ibu Ilak memiliki rencana utama yang sangat konkret ya agar tidak lagi terlambat ke sekolah. Baiklah, kira-kira apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuannya ini Ibu? Ya, skala prioritas akan tujuan dicapai adalah terutama kepada kepala sekolah anak saya agar jangan sekolah ada di sekolah. Dan setelah mengatakan anak saya melakukan perjalanan kaki ya, sehingga bisa tiba pukul 7 jangan tidak kerja. Oke, jadi skala prioritas untuk mencapai tujuan menjadi 2 ya Ibu ya. Lalu apa strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan itu? Ya, strategi yang saya gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, yang pertama itu selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah dan penjaga sekolah agar tetap mengantar anak saya itu sebelum pukul 7, sehingga setelah itu saya pun bisa langsung ke sekolah saya dan tidak terlambat lagi. Yang kedua, saya bisa menyampaikan alasan keterlambatan kepada kepala sekolah saya dan juga menyampaikan rencana yang sudah dibuat. Wow, itu strategi yang sangat luar biasa ya. Baik Ibu Ilak, jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama ya? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Jangka waktu yang saya gunakan di sini adalah jangka pendek, yaitu dalam Oke, jadi jangka waktu untuk mencapai tujuannya adalah jangka pendek ya Ibu ya, yaitu sebulan, kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Lalu, oke, baik. Apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan yang sudah dibuat Ibu? ya Pak, gambaran ukuran keberhasilan jika saya tiba di sekolah pada pukul 7 setelah mengantar anak saya Pak. Oke, ya. Itu motivasi hasilnya sangat tinggi Ibu. Lalu upaya apa yang Ibu lakukan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya gangguan Ibu? Baik Pak, upaya yang saya lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan itu adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, penjaga sekolah, dan anak saya agar membantu menyukseskan tujuan. Oke, jadi kepala sekolah, penjaga sekolah, dan anak adalah orang yang dilibatkan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya gangguan ya Ibu ya. Ya Pak. Oke Ibu Ilak, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya Ibu? Baik Pak, yang harus saya perhatikan sebelum melaksanakan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu memastikan bahwa telah berkomunikasi sebelum menemui kepala sekolah dari anak saya. Oke, terima kasih ya Ibu Ilak ya. Tadi disampaikan bahwa yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana itu, yang harus dibuat sebelumnya, yaitu berkomunikasi dengan kepala sekolah dari Ibu Ilak ya Ibu ya, anak dari Ibu Ilak ya Ibu. Kan begitu kan Ibu ya. Oke, lalu bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini nanti Ibu? Pak, tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini, ya saya berharap Pak selalu mendukung saya dalam mengimplementasikan rencana ini. Oke, baiklah. Saya pasti akan mendukung dalam mengimplementasikan rencana ini ya Ibu Ilak ya. Karena tujuan dari rencana yang telah Ibu Ilak sampaikan tadi itu sangat mulia, yaitu agar Ibu Ilak tidak terlambat lagi datang di sekolah Ibu Ilak ya. Lalu apakah Ibu Ilak berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu Ilak sudah buatkan ini tadi? Ya Pak, saya berani. Luar biasa sekali. Oke, luar biasa sekali Ibu Ilak. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pertemuan kita ya Ibu Ilak ya. Tadi Ibu Ilak sudah menceritakan semua rencana baiknya. Saya sangat mengapresiasikannya Ibu Ilak. Lalu kira-kira apa kesimpulan dan pelajaran yang diperoleh dari sesi coaching ini tadi Ibu Ilak? Baik Pak, terima kasih. Kesimpulan dan pelajaran yang diperoleh dari sesi coaching hari ini Pak. Awalnya saya belum menemukan jawaban
belum memiliki rencana yang dapat membuat saya tidak lagi di bangku sekolah, Pak. Nah, pembelajaran yang saya peroleh di sini, saya harus tetap profesional dalam bertugas, Pak, dan peduli dengan urusan keluarga juga. Terima kasih, Pak. Oke, ya, baik Ibu. Terima kasih banyak sudah bersama saya di siang hari ini. Terakhir Ibu Lak, dari hati yang dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama coaching tadi ada kesalahan ataupun tindakan yang tidak menyenangkan hati Ibu Lak ya Ibu Lak ya. Sekali lagi saya mohon maaf Ibu Lak. Sekian dari saya dan terima kasih Ibu Lak. Terima kasih banyak, Pak, sudah mendampingi saya untuk saya bisa menemukan masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak, Pak. Selamat Oke, siang. yo, selamat siang Ibu. Sampai Ibu. Halo Panci. Halo Ibu. Ya, luar biasa sekali Pak proses coachingnya. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu. Oke. Baik Pak Ancik ya, tadi Pak Ancik sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Pak ya. Iya Ibu. Oke. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana hasilnya Pak? Baik Ibu, setelah melakukan coaching tadi, puji Tuhan, coach saya sudah menemukan solusi daripada permasalahan yang sedang dia hadapi dan juga beliau bahkan sudah mengetahui cara-cara mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, provisiat ya Pak ya. Ya, Karena Bu, tadi terima kasih, Ibu. ya, karena tadi Pak sudah menyebutkan bahwa telah berhasil melakukan coaching ya Pak, jadi provisiat. Baiklah, kita langsung analisis ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi ya Pak ya. Oke Ibu. Oke, selanjutnya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai indikator kompetensi yang sudah disampaikan tadi ya Pak? Dari kegiatan coaching tadi Ibu, saya ingin memahami lagi proses coaching menggunakan alur Tirta dengan memahami lebih alur tersebut. Terus tadi juga puji Tuhan, coach saya sudah menemukan solusi daripada permasalahan yang sedang dia hadapi dan juga beliau sudah mengetahui cara-cara mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, betul sekali ya Pak ya. Saya sangat sepakat dengan pernyataan Bapak tadi. Karena saya juga melihat dalam proses coaching tadi juga Bapak sudah menunjukkan ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan dari awal tadi. Terima kasih Ibu sudah melakukan penilaian setelah coaching tadi Ibu. Oke, sama-sama Pak ya. Ya, Bu. Jadi setelah melakukan coaching tadi ya Pak, setelah melakukan coaching tadi, apa yang kompetensi coaching yang ingin dikembangkan lagi oleh Bapak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan lagi yaitu yang pertama memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga nantinya coach saya terdorong untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri Ibu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Luar biasa sekali pendapat dari Bapak, pernyataan dari Bapak tadi. Selanjutnya, apa rencana Bapak untuk mengembangkan kompetensi coaching, khususnya pada kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi ya Pak? Rencana saya ya untuk mengembangkan kompetensi coaching khususnya pada kompetensi itu yang pertama itu saya akan merefleksikan diri saya dulu. Nah, kekurangan apa yang pada diri saya dan berusaha untuk memperbaikinya. Selain itu Ibu, saya juga akan mencari referensi bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot dan melatihnya sehingga terbiasa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Kurang lebih seperti itu Ibu. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Luar biasa sekali rencananya juga yang dilakukan oleh Pak Guru. Jadi kapan lagi nih ingin melakukan coaching lagi ya Pak? Rencana melakukan coaching lagi kapan ya Pak? Oke, terkait dengan rencana untuk melakukan coaching ya, jika ada teman yang ingin meminta coaching dalam
Oke, luar biasa sekali ya Pak. Semoga kegiatan kita hari ini membawa manfaat yang besar ya Pak ya untuk Bapak. Kemudian praktik baik ini bisa Bapak terapkan atau bisa Bapak bagikan kepada rekan-rekan Bapak di sekolah ya Pak ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung ya Pak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama kegiatan pengamatan saya tadi, ada salah kata Pak ya. Oh ya Bu, ya.